Keluarga besar Cahyar bin Oja sedang berduka cita setelah kematian mendadak dua anggota keluarga dalam waktu yang tidak lama. Sehingga seluruh keluarga dibuat bertanya-tanya, juga meratapi betapa malangnya nasib mereka. Sudah berapa kali Bapak saya kasih tahu? Keluarga kita itu disantet, Pak. Jaga mulutmu, Wahyu. Jangan suka fitnah kalau tidak ada bukti. Mau bukti apa lagi, Pak? Semua pasti gara-gara si Karti. Pertama Ua, lalu anaknya Mamang. Belum anaknya tetangga. Baru seminggu lahir, udah meninggal, Pak. Cukup, Wahyu. Jaga mulut kamu. Saya tidak asal tuduh, Pak. Saya tidak, Pak. Tidak. Di tengah kondisi serba frustasi, anak Cahyar bernama Wahyu mempersoalkan keluarga Karti yang dituding dukun santet walau tanpa bukti. Tenang ya, Nak. Tenang kamu, Nak. Tenang. Wahyu. Wahyu. Wahyu, sadar. Sadar. Konflik antara Wahyu dan keluarga Karti berawal dari persoalan persepsi bahwa keluarga Karti menyimpan dendam juga rasa iri. Awal perkara terjadi beberapa tahun sebelumnya ketika Wahyu masih lajang pula. Adalah pasangan suami istri Undi dan Karti, sepasang lanjut usia warga kampung Cidarendeng di desa Cibulu, kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Kehidupan mereka, kehidupan keluarga petani yang sederhana, tidaklah mewah, hanya terlihat biasa-biasa saja. Pak, kopinya udah habis. Habis. Si Aep kemana itu? Ya di jero. Itu ke sawah gitu. Udah ada. Tuh di imah wae. Ada ke sawah mual. Tadi ya gerak. Kunaon, Mak? Nah, bapak mana? Kunaon, Pak? Ke sawah teu. Hayu. Hayu atuh, tapi iya paculna teh. Longgar kieu omen heula. Kunaon, Pak Cu teh? Sinaonkeun ieu Bapak? Selama hidup bertetangga, hubungan Undi sekeluarga dengan orang tua Wahyu berlangsung baik pula. Sementara lokasi rumah orang tua Wahyu di kampung sebelah, yakni kampung Cibogo, masih di wilayah desa Cibulu juga. Ya, mantap, Pak. Sok atuh lah. Ayo teh ke sawah. Yuk, ya mah. Yuk, mau ya. Yuk, kayak kenapa? Panto tah, kade, poho. Teh lah nya. Ya, ayo. Seperti biasanya, Karti mampir ke warung Cahyar untuk berbelanja. Tidak ada yang istimewa, sebuah rutinitas biasa. Pak Cahyar, lagi ngapain? Ini lagi beres-beres, Bu. Oh, Mau belanja apa? mau beli mie tuh. Si Abah mau makan katanya. Oh. Mie-nya berapa? Minyak. Mie-nya 5-nya. Terus telurnya Telurnya 5 aja. 4 juga nggak apa-apa. 4 ya. Ya. Totalnya 20.000, Bu Karti. Benih pas. Ini uangnya ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Bu Sosok Karti binti Suratman Ya. bukanlah ancaman, tetapi lebih bersifat teman. Status ekonomi keluarga Cahyar bin Oja cukup berada di kalangan warga. Suatu ketika, Karti sempat terdesak membutuhkan uang segera.
Awalnya Karti merasa ragu juga enggan. Hingga akhirnya Karti memberanikan diri menghampiri Wahyu hendak meminta bantuan padanya. Bu Karti, mau belanja ya Bu? Sebentar saya panggil Bapak ya. Tunggu. Maaf, Ibu teh mau Ada apa Bu? begini Nak Wahyu, Ibu teh mau pinjam uang 500.000. Apa Nak Wahyu bisa bantu Ibu? Waduh, maaf Bu, saya nggak ada duit. Ibu kalau mau pinjam duit mah ke bank atuh, jangan ke saya. Udah sana pergi ya, ganggu aja. Astagfirullahaladzim. Iya Nak. Tapi jangan kasar begitu juga tuh sama Ibu. Kalau tidak apa-apa tuh. Maaf ya kalau Ibu sudah mengganggu. Permisi. Gara pinjaman duit Rp500.000, Wahyu berselisih dengan Karti untuk kali pertama. Sejak itulah persepsi Wahyu berubah bahwa Karti menaruh dendam bahkan iri terhadap dirinya yang hidupnya lebih berada. Sebuah persepsi yang tertanam dalam benak Wahyu cukup lama yang perlahan menjadi pemantik amarah. Ada apa yuk? Bu Karti kenapa? Tahu tuh Pak, kirain mau belanja. Ternyata malah mau minjem duit 500.000. Oh, Yang nggak saya kasih. istirahat. Sakit. Sabar Wahyu. Pada tahun 2014, Wahyu tertimpa musibah. Ia terluka parah akibat terjatuh dari pohon kelapa. Wahyu tertusuk ranting pada bagian ususnya hingga tembus ke bagian duburnya, sehingga Wahyu mendapat 12 jahitan pula. Entah kenapa, sejak peristiwa jatuh dari pohon kelapa, Wahyu mulai merasakan sesak nafas di dada yang membuat dirinya frustasi serta marah-marah. Bila penyakitnya sedang kambuh, Wahyu mengamuk tak tentu seperti kesurupan yang merusak segala sesuatu. Berawal dari ucapan seorang paranormal, Wahyu percaya bahwa dirinya terkena guna-guna dikirim oleh seseorang yang dendam pada dirinya. Nama Karti pun muncul pada urutan pertama, padahal diagnosa dokter sebenarnya penyakit Wahyu ialah sakit mah kronis semata. Wahyu, kenapa kamu nak? Tenang nak, tenang. Tenang. Ini pasti ulah dia, Pak. Pasti dia. Nggak mungkin orang lain, Pak. Kamu jangan asal nuduh nak. Apa Bapak nggak sadar? Hah? Coba Bapak ingat-ingat. Penyakit Wahyu ini muncul ketika Wahyu jatuh dari pohon kelapa, Pak. Lalu siapa yang nggak pernah nengok Wahyu? Siapa nak? Apa maksud kamu? Si Karti, Pak. Tidak satupun keluarga mereka menengok Wahyu ke rumah. Mulai dari pinjaman 500.000. Dia nggak pernah nongol lagi. Belanja ke warung pun nggak pernah lagi, Pak. Makanya saya diguna-guna, Pak.
Keluarga kita diguna-guna, Pak. Dia dendam sama saya, Pak. Tutup mulut tuh, Wahyu. Apa kamu udah gak waras? Hah? Kamu jangan berprasangka buruk. Wahyu, tenang, nak. Kenapa kamu, nak? Tenang, nak. Prasangka buruk Wahyu bertahun-tahun terpelihara, namun tak ditanggapi serius oleh Wahyu, pihak sadar, keluarga. Malam Jumat tanggal 8 Juni 2017, Cahyar bin Oja terlihat berjalan bergegas, terburu-buru oleh karena panggilan darurat dari besan yang cemas. Ialah Cutar yang mengabarkan bahwa Wahyu sang menantu kembali sesak nafas yang mengamuk hingga akhirnya pingsan lemas. Punten Pak, lagi di mana Pak? Cepat datang atuh Pak. Saya teh ini bingung. Mau bagaimana Pak? Iya Pak Cutar. Sebentar ya Pak, saya dalam perjalanan. Sebentar lagi juga sampai. Si Wahyu gimana Pak kabarnya? Ini teh si Wahyu masih semaput Pak. Nanti kalau dia sudah siuman, saya harus bagaimana Pak? Soalnya teh kami sekeluarga ketakutan Pak. Iya Pak Cutar. Bapak tenang aja ya. Saya segera ke sana Pak. Ya Pak, cepat ya Pak. Situasi begitu genting, Cutar pusing 7 keliling. Cahyar yang mengurus Wahyu terpaksa pontang-panting. Si Wahyu mulai siuman. Aduh, si Besan udah sampai mana ini? Aduh, mana di telepon nggak diangkat lagi. Ayo tuh, cepat datang. Aduh. Waalaikumsalam Pak. Tuh Pak, lihat nih Pak, si Wahyu mulai siuman. Astagfirullahaladzim. Wahyu. Bapak mau bukti apa lagi, Pak? Apa Bapak baru percaya setelah saya mati dulu? Sabar Wahyu, sabar. Jangan teriak-teriak. Ayo kita duduk dulu, ayo kita bicarakan baik-baik. Gak mau. Capek bicara, Pak. 3 tahun saya cerita. Bapak masih nggak percaya juga. Kalau penyakit saya ini disantet sama si Karti, Pak. Si Abah, tabib di desa Puncak Cibaru, di Cidaun, juga sudah memperingatkan saya, Pak. Kalau penyakit sesak napas saya ini karena kiriman guna-guna. Bu Karti bukan dukun santet Wahyu. Betul itu Wahyu. Sadar kamu, iling istighfar. Kamu nggak boleh fitnah begitu Wahyu, Pak Mali. Betul itu Pak Mali, dosa. Baiklah. Bapak masih nggak percaya juga. Malam ini akan saya buktikan. Ini memang ulah si Karti. Malam ini saya habisi si Karti. Wahyu, sadar Wahyu. Wahyu. Ah, Kamu sadar Wahyu. 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 Wahyu, sadar Wahyu. Sadar istighfar Wahyu. Wahyu. Wahyu istighfar. Wahyu. Wahyu, sadar kamu Wahyu. Celaka, pujukan Cahyar ayah kandungnya sia-sia. Seperti orang kesurupan tiba-tiba, Wahyu Adam malah tambah murka. Perilakunya menggila, membuat kedua orang tuanya yang lansia tidak berdaya. Perilaku Wahyu seperti haus darah. Ia terus melangkah menuju rumah keluarga Karti untuk menumpahkan darah, mengincar nyawa Karti sekeluarga. Dari Kampung Kiaragong, Cisewu, Kabupaten Garut, Wahyu berjalan kaki sejauh 1 kilometer lebih menuju Kampung Cidarendeng, Cidaun, Kabupaten Cianjur. Setibanya, Wahyu langsung mencabut goloknya. Amarah membuatnya gelap mata. Tak kendur walau resikonya masuk neraka penjara. Karti, keluar kamu. Sungguh celaka, Wahyu menebar teror dengan sebilah golok di tangannya. Sementara di dalam rumah, Undi, Karti, serta Aib anak mereka merasa terancam tanpa tahu apa duduk perkaranya. Lebih celakanya, posisi rumah mereka terbilang jauh dari pemukiman warga. Karti, ayo keluar. Pakai ilmu rawa rontek atau apapun itu, saya nggak akan mundur. Tenang aja, Bu. Jangan keluar, Wahyu teh lagi kesurupan, bahaya. Tenang aja, Bu. Aib mah nggak takut. Jangan bandel atuh kamu teh. Aib. Pak,
Sementara posisi Karti sekeluarga terjebak di dalam rumah, Wahyu pun leluasa memangsa. Sebagai balasan kiriman santet. Saya akan habisi kalian semua. Karti binti Silaman tewas mengenaskan. Disusul Undi binti Lia terkabar meregang nyawa. Sementara Aep berkeming menyaksikan peristiwa, berteriak minta tolong pun sia-sia. Walau terluka parah, Aep sempat berhasil melarikan diri keluar dari rumah. Namun Wahyu tak membiarkannya lolos begitu saja. Jangan lari kamu, berhenti weh. Dalam kondisi terluka parah, Aep tetap berusaha kabur dengan sisa tenaga. Hingga akhirnya ia menyerah setelah kehilangan banyak darah. Tamatlah nyawa Aep bin Undi, korban ketiga. Laknatnya, aksi si jagal belum berakhir jua. Nuansa malam Jumat terasa lebih keramat setelah 3 nyawa satu keluarga tumpas lenyap. Sungguh biadab. Dari rumah orang tuanya, menjelang tengah malam ia kembali ke rumah mertua. Lantas di sana, ia memberi pengakuan apa yang telah diperbuatnya. Pak, saya mau telepon dulu. Wahyu. Mungkin tahu keberadaan di Wahyu, Pak. Halo, Teh. Ada Wahyu, Teh, di rumah, Teh? Enggak ada. Aduh. Ya, Teh, makasih ya, Teh. Atau nuhun. Aduh. Si Wahyu enggak ada, Pak. Kemana ini anak, Pak? Wahyu, kamu dari mana saja, nak? Apa yang kamu perbuat? Wahyu. Pak, maafkan Wahyu. Wahyu sudah habis Ibu Karti, Pak Undi, dan si Aep. Apa? Astagfirullahaladzim. Wahyu titip istri sama anak-anak ya, Pak. Karena sekarang Wahyu mau menyerahkan diri ke polisi. Iya, kamu harus segera bertanggung jawab, Wahyu. Emosi kedua orang tua Wahyu campur aduk. Terasa seperti kiamat, hati mereka remuk. Lantas, ganjaran apa yang setimpal dengan hilangnya 3 nyawa? Adakah rasa penyesalan atau sebaliknya malah kelegaan? Mari, Pak. Antarkan Wahyu ke polisi. Iya, Pak, diantar Wahyu, Pak. Sungguh tragedi. Kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap satu keluarga, Undi Karti serta Aep bin Undi, ibarat sebuah malapetaka bagi rasa manusiawi. Warga kampung Cidarendeng pun gembar. Perhatian publik juga menyorot usaha polisi menangkap si pelaku yang barbar. Di lokasi peristiwa, polisi mengevakuasi 2 jenazah. Pasangan suami istri Undi dan Karti terkapar di dalam rumah.
Hasil visum dokter Puskesmas Cidaun menyebutkan penyebab kematian kedua korban akibat kekerasan benda tajam yang mengakibatkan pendarahan yang bisa mengakibatkan kematian. Lantas jenazah korban ketiga, Aep bin Undi, ditemukan di tempat terpisah di sekitar aliran Sungai Cilaki dalam kondisi terbungkus kain terpal tanpa bagian kepala. Hingga kemudian bagian kepala korban ditemukan tidak jauh dari lokasi awal temuan, sementara senjata pelaku belum berhasil ditemukan. Polisi bergerak cepat setelah Wahyu Adam menyerahkan diri pada aparat. Statusnya pun ditetapkan sebagai tersangka utama, dijerat dengan sangkaan melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 20 tahun penjara. Mulai dari dipersiapkannya senjata tajam, kemudian juga targetnya juga sudah ditentukan. Jadi memang ada unsur untuk perencanaan. Kita kenakan pasal berlapis 338 kemudian 406 dengan pembunuhan berencana dengan ancaman di atas 5 tahun. Sementara soal motif pelaku di balik peristiwa, keterangan tersangka Wahyu Adam tidaklah berubah. Ia ngotot meyakini bahwa Karti sekeluarga telah mengirim santet mematikan kepada dirinya serta keluarga besarnya. Buah saya meninggal, anak mamang saya meninggal, usia seminggu, masih bayi, seminggu meninggal. Warga di situ banyak yang meninggal, disantet sama dia. Terus kamu tahu yang nyatet itu keluarga itu? Iya, udah terkenal kalau di situ. Karena menurut dukun-dukun kalau nggak dipotong, dia itu punya ilmu rawa rontek, bisa nyambung lagi. Udah ada contohnya di situ. Udah dipotong tapi bisa bicara lagi. Singkat cerita, pada hari Selasa 6 Februari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur menjatuhkan putusan dengan amarnya bahwa terdakwa Wahyu Adam terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena perbuatannya, majelis menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup di penjara terhadap terdakwa. Walau tunduk serta pasrah, tapi keluarga korban menuntut keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Terlebih pelaku merenggut 3 nyawa. Terkait tuduhan, Tatang, anak korban yang luput dari aksi pembunuhan, tegas membantahnya. Orang tuanya bukanlah dukun alias paranormal, tetapi hanyalah petani normal. Itu cuman curigaan, Pak. Cuman alasan itu. Cuman alasan. Tapi dalam kebuktiannya kenyataan nggak ada.